Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah peminatan kelas 10 IIS 1, IIS 2 dan IIS 3. Sebelum lanjut kepada materi, Ibu harapkan peserta didik agar mengisi absensi dengan cara mengetik di kolom komentar hadir, kemudian nama peserta didik, dan kelas. Dan tidak lupa pula Ibu mengingatkan agar kita terus menjaga rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam keadaan musibah pandemi ini, Ibu harap kita terus tetap menjaga rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terus semangat belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa berkah kepada kita, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, agama, maupun bangsa kita. Kemarin, tepatnya di hari Rabu, Ibu sudah memberikan tugas kepada peserta didik tentang materi sumber sejarah, baik itu pengertian, kemudian macam-macam sumber sejarah, serta kelebihan dan kelemahan dari sumber tersebut. Bagi yang belum mengumpul tugas, Ibu harap segera mengumpulkan tugasnya. Untuk materi hari ini, kita belajar tentang sumber sejarah. Di sini Ibu sedikit menjelaskan tentang sumber sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik Ibu harapkan bisa menjelaskan apa itu pengertian sejarah, kemudian juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk. Jika kemarin ada sumber sejarah berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, hari ini kita cukup mengidentifikasi jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk saja. Kemudian, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kemudian, menyampaikan pendapat dengan jelas tentang kelebihan dan kekurangan sumber sejarah berdasarkan bentuk. Di sini Ibu minta lagi agar menyampaikan pendapatnya di kolom komentar. Contohnya begini, misalkan sumber sejarah berdasarkan sifat, itu apa kelebihan dan apa kekurangannya. Ibu harap itu ditulis di kolom komentar. Apa itu sumber sejarah? Tentu kita bertanya-tanya, sumber itu apa sih sebenarnya? Mari kita lihat di sini menurut beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama itu Muhammad Ali. Muhammad Ali ini merupakan ahli sejarah dari Indonesia. Muhammad Ali mengatakan sumber sejarah itu adalah sesuatu yang berguna bagi penelitian. Karena sejarah ini kan merupakan sebuah ilmu, maka ilmu itu didapat berdasarkan penelitian. Sumber itu, bagaimana kita bisa melakukan penelitian? Tentu adanya sumber. Makanya Muhammad Ali mengatakan sumber itu merupakan sesuatu yang berguna bagi penelitian. Kemudian Muhammad Yamin mengatakan kumpulan benda pembuktian sejarah. Kalau Muhammad Yamin mengatakan lebih kepada benda, yaitu benda itu bisa membuktikan bahwa itu ada meninggalkan jejak sejarah seperti itu. Nah,
Kemudian secara kesimpulan, sumber sejarah adalah suatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Ibu rasa ini bisa dapat dipahami, sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Kemudian, kita melihat jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk. Kira-kira ada berapa macam? Nih, kita lihat di sini. Sumber sejarah berdasarkan bentuk itu ada yang namanya sumber sejarah tertulis, tekstual, kemudian sumber benda, sumber visual atau audiovisual, yang selanjutnya sumber lisan non-tekstual. Kita akan membahas apa itu sumber tertulis, apa itu sumber benda, apa itu sumber visual dan audiovisual, kemudian apa itu sumber lisan. Sumber tertulis atau tekstual. Tahu yang tertulis kan? Contohnya buku, itu ada tulisannya. Pokoknya apapun sumber yang ada tulisannya, baik itu tulisan Sanskerta, tulisan Arab, tulisan bahasa Indonesia. Mohon maaf Ibu, bukan tulisan Sanskerta. Bahasa Sanskerta, hurufnya huruf Pallawa. Nah, di sini kalau sumber tertulis itu atau tekstual itu bisa berbentuk laporan. Contoh, laporan keuangan yang berbentuk tulisan itu termasuk juga sumber. Kemudian surat kabar, koran, kemudian yang selanjutnya catatan pribadi. Itu bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah berdasarkan bentuk dari sumber tertulis. Kemudian, sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. Sampai Ibu bilang, pokoknya yang tertulis itu merupakan sumber tekstual. Kemudian, sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan benda. Di sini ada terbagi menjadi dua, artefak dan fosil. Kalau artefak itu benda peninggalan sejarah yang dibuat oleh manusia dan dapat dipindahkan. Pokoknya segala yang diciptakan oleh manusia kemudian dapat dipindahkan, itu ada namanya artefak. Contohnya di sini ada nekara, moko, kapak corong atau kapak sepatu, kemudian arca perunggu, bejana perunggu. Atau bisa nanti kalau kamu melihat mungkin peninggalan kereta, ditemukannya sebuah kereta di Laut Merah, keretanya Firaun katanya, itu bisa dikatakan artefak. Kemudian kalau fosil berasal dari kata fossa, artinya menggali keluar dari tanah, atau sisa-sisa, atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau tanah. Misalkan gini, kita menemukan fosil manusia purba, kerangka kepalanya gitu, nah itu sudah menjadi batu. Dia berasal dari makhluk hidup. Atau fosil dinosaurus itu merupakan sumber sejarah benda yang dinamakan fosil. Kemudian ada lagi sumber visual atau audiovisual. Visual yang bisa dilihat. Kalau audiovisual itu bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, di sini contohnya visual bisa dilihat Candi Borobudur. Nah, mungkin kita bertanya, apa bedanya Bu artefak dengan visual? Sumber sejarah visual, audiovisual. Kalau visual ini dia
tidak bisa dipindahkan. Kita bisa melihatnya. Nah, kemudian kalau artefak tadi benda buatan manusia tapi bisa dipindahkan. Kemudian kalau audiovisual, contohnya film, kemudian film mungkin rekaman asli detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Itu audiovisual. Kemudian ada lagi sumber lisan. Sumber lisan ini yaitu merupakan cara masyarakat praaksara merekam dan mewariskan masa lalunya. Ibu rasa ini paham. Contohnya tari saman, apakah ada tulisannya? Kalau sekarang kan kita tidak tahu, tidak ada. Kalau zaman dulu kan belum mengenal tulisan. Tapi bahwa budaya seperti tarian piring, kemudian wayang ini, itu kan sudah ada sejak zaman praaksara atau zaman purba. Indonesia belum mengenal tulisan, tapi diwariskannya secara turun-temurun atau diajarkan secara lisan. Hingga sampai sekarang kita masih tahu apa itu wayang, apa itu tari piring, padahal tidak ada dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang dinamakan sumber lisan. Sumber tertulis ini merupakan contohnya surat kabar, kemudian ini teks proklamasi. Kalau kita melihat teksnya, ini sumber tertulisnya. Kalau kita mendengar suaranya, itu audio. Kalau kita melihat filmnya, itu audiovisual. Sumber benda, ini prasasti, tapi ada tulisannya juga. Bisa dikatakan dia sebagai tertulis, tapi bendanya ini bisa dikatakan bahwa sumber benda. Nah, ini juga nih, tadi seperti dicontohkan tadi, visual, kita bisa melihat ini merupakan gambar 5 jenderal. Audiovisual, pembacaan teks proklamasi, tradisi lisan, gamelan, baju kebaya, baju batik, demikian, terima kasih. Sampai di sini dulu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.